Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu namanya Farhatun Karoma, SPDI. Ibu akan mengajar matematika tentang himpunan. Baiklah, Ibu ucapkan selamat belajar ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sekarang kalian perhatikanlah. Ini ada gambar ya. Ada gambar apa ini? Kalau kita lihat ini gambarnya supermarket ya. Ya, di situ ada keterangan tuh. Sayur-sayur, sayur mayur. Sampai sana. Oke. Nah, berikutnya mungkin ada tentang kosmetik ya atau lain sebagainya. Ketika kalian pergi ke pasar atau ke supermarket, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Jadi jenisnya sama dikelompokkan ke tempat yang sama. Yang sejenis maka dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran. Ya berarti di situ kompleknya sayur-sayuran semuanya satu kotak, atau kalau di pasar mungkin samping kanan kirinya ya penjual sayur-sayuran semua ya. Kemudian ada pedagang buah-buahan, mungkin itu satu komplek isinya buah-buahan semua ya. Ada kelompok pedagang ikan, berarti tempat ikan semua. Ada kelompok pedagang bumbu dan kelompok lainnya. Nah itu kan dibegituin supaya apa sih? Supaya kita mudah untuk berbelanja ya, untuk mencari barang yang kita cari. Jadi dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin beli nanas, jeruk, apel, mangga, perginya kemana? Ke kelompok pedagang buah-buahan. Gak mungkin dong kalian mau beli nanas, mau beli mangga, perginya ke kelompok ikan. Ya nggak akan ketemu, ya kan? Paham ya? Nah, kelompok-kelompok tersebut itu merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya himpunan itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tapi dalam matematika kelompok-kelompok tersebut itu disebut dengan himpunan ya. Nah, oke, sebelum ke situ, jadi himpunan itu adalah kelompok kumpulan grup gerombolan. Jadi himpunan itu sama saja dipadankan dengan kelompok atau kumpulan atau grup atau juga gerombolan. Tapi ingat, tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, terus kita bedakan apa sih? Perhatikan kumpulan berikut. Yang pertama, kalian perhatikan, ini merupakan contoh himpunan ya. Satu, kumpulan siswa lahir di bulan Oktober. Nah, itu kumpulan siswa lahir di bulan Oktober. Berarti siswa yang lahir di bulan Oktober itu berkumpul. Nah, di dalamnya tidak ada yang siswa yang lahir di bulan Juli. Ya, di bulan Agustus, bulan Desember itu tidak ada. Karena semuanya khusus yang bulan Oktober. Ya, yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Berarti itu siswanya laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Ya. Tiga, kumpulan binatang berkaki dua. Berarti ada ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Tidak ada sapi, tidak ada kambing ya. Nah, itu adalah contoh dari himpunan. Kemudian contoh bukan himpunan. Satu, kumpulan orang kaya di Cirebon. Orang kaya di Cirebon. Mungkin kalian punya tetangga kalian di situ punya mobil satu, punya rumah besar. Nah, itu disebutnya orang kaya oleh kalian. Ya. Tapi mungkin menurut orang lain di kota, orang tersebut tidak dianggap kaya karena ada yang lebih kaya, yang punya supermarket, yang punya mobilnya lebih dari satu, yang punya rumahnya lebih dari satu, ya kan? Nah, itu berbeda-beda pendapat orang. Jadi tidak dapat terukur orang kaya atau tidaknya ya. Setiap orang mungkin beranggapan berbeda. Jadi ini bukan himpunan. Dua, kumpulan siswa cantik di sekolah. A, B, C, D mungkin cantik menurut Andi, tapi menurut Edo A, B, C, D tidak cantik kok. Ada yang lebih cantik, E, F, G, H. Nah, ya jadi siswa yang cantik itu relatif ya.
Menurut siapa cantiknya, ya kan? Nah, jadi kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan. 3. Kumpulan makanan yang lezat. Nah, mungkin menurut ibu, kalau ibu mengumpulkan makanan yang lezat, mungkin ibu akan menuliskan docang, ya kan? Soto, empal, terus sate. Nah, mungkin menurut kamu bukan begitu makanan yang lezat. Menurut kalian mungkin makanan yang lezat itu mie, bakso, ya, apalagi pasta, pizza, dan lain sebagainya. Nah, jadi kumpulan makanan yang lezat itu menurut siapa, ya kan? Relatif ya, pendapat orang berbeda-beda, tidak jelas ya, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kumpulan tersebut berarti bukan merupakan himpunan. Jadi tidak semua kumpulan dikatakan himpunan, ya kan ya. Jadi kalau himpunan adalah dalam matematika tuh ya, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas ya, terukur gitu ya. Kumpulan hewan berkaki 2, kan jelas, nggak mungkin sapi termasuk ke dalamnya, nggak mungkin kambing termasuk di dalamnya ya, itu jelas. Tapi kalau kumpulan siswa yang cantik itu bukan merupakan himpunan karena tidak mempunyai definisi yang jelas. Paham bedanya himpunan dengan bukan himpunan? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian penyajian himpunan. Ada beberapa cara dalam menyajikan himpunan. Kalian mungkin pernah kan disuruh orang tua dalam menyajikan makanan? Pasti mungkin ya. Misalnya kalian mau menyiapkan buah-buahan, satu wadah isinya buah-buahan semua. Pasti kan begitu ya. Gak mungkin kalian buah-buahan disatukan wadahnya dengan nasi atau disatukan dengan ikan. Itu kan tidak mungkin. Nah, itu sebenarnya kalian sudah melakukan himpunan, penyajian himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam matematika ada 3 cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama adalah nih, dengan menyebutkan anggotanya ya. Contoh, dengan menyebutkan anggotanya itu berarti selalu dengan diawali dengan kurung kurawal dan akhiri dengan tutup kurung kurawal ya. Misalnya nih, A sama dengan kurung kurawal 3, 5, 7. Nah, anggotanya saja yang kalian tuliskan. B 2, 3, 5, 7. C, A, I, U, E, O. Nah, itu adalah menyebutkan anggotanya. Atau misalnya kalian Z sama dengan kurung kurawal, itik, ayam, burung. Nah, itu juga berarti menyebutkan anggotanya. Atau misalnya A sama dengan kurung kurawal, Adi, Edo, Eda, Ida. Begitu adalah dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau dengan notasi itu simbol ya. Simbol itu selalu ada, kan masih ada kurung kurawalnya. Nih kita lihat aja contohnya. A sama dengan kurung kurawal X garis tegak, X lebih dari 1 kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil tutup kurung kurawal. Cara bacanya gimana? Bacanya adalah, nih di sini ada ya, kalian tinggal dibaca. A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Jadi X itu anggotanya ada, A adalah anggotanya X, di mana X-nya itu adalah lebih dari 1 dan kurang dari 8 serta X-nya adalah bilangan ganjil. Nah, itu dengan notasi pembentuk himpunan, cara penulisannya begitu. Kalau misalnya disuruh menyebutkan anggotanya, berarti apa saja itu anggotanya? X yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 yang termasuk bilangan ganjil. Berarti ada angka 3, 5, 7 gitu ya. Lanjut contoh yang kedua, B. Kurung kurawal Y, di mana Y kurang dari 10 serta Y adalah bilangan prima. Nah, berarti anggotanya 2, 3, 5, 7 ya, gitu ya. C. Kurung kurawal tuh Z, di mana Z-nya adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, berarti apa tuh anggotanya? A, I, U, E, O. Nah, gitu ya dengan notasi pembentuk himpunan.
Kemudian yang ketiga, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, contohnya ada di slide berikutnya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1. Ini ke apa sih ya? Kita lanjut ke B aja. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, itu berarti cara penyajian yang ketiga, yaitu menyebutkan sifat dari anggotanya. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ya berarti ada 2, 3, 5, 7. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. A, I, U, E, O. D adalah himpunan bilangan bulat. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 4, sebutkan aja ya. Nah ini berarti cara penyajian yang ketiga ya, dengan kata-kata saja. Oke ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.